Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala adalah tabungan rahasia yang diurus dan ditangani langsung oleh Allah Ta'ala. Tanpanya seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat kelak. Ia merupakan tanda adanya kemuliaan dan hakikat penghambaan terhadapnya. Sebab itu orang-orang yang pahala dan amalan solihnya lebih dominan daripada maksiatnya, pasti akan dimuliakan dengan penyerahan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Sebaliknya mereka yang kuantitas dosanya lebih dominan pasti akan dihinakan dengan pemberian catatan amalan dari belakang atau di tangan kiri. Namun sebelum berlanjut ke video pembahasan, alangkah baiknya sahabat hijrah mensupport channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like kemudian share ke semua media sosial yang kalian punya agar video dari kami bermanfaat bagi kita semua. Setiap orang bisa memaksimalkan adanya pahala dan kebaikan, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan agar tetap awet dan berkembang. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan solih, namun betapa banyak juga yang pahala amalannya tersebut terhapus seketika karena adanya sebab dan problem yang masih terpatri dalam diri para pelakunya. Apa saja di antara problem dan sebab yang bisa membuat sirna dan menghapus pahala kebaikan seorang muslim? Berikut penjelasannya. 1. Murtad, keluar dari agama Islam. Barang siapa yang keluar dari Islam atau murtad, maka semua pahala amalan yang ia kerjakan sebelumnya terhapus dan tak ternilai apa-apa di hadapan Allah Ta'ala, dan di akhirat ia akan dijerumuskan dalam neraka selama-lamanya. Dalam firman-Nya, artinya, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 2. Syirik besar. Kesyirikan besar dengan berbagai jenisnya merupakan bentuk kezaliman besar dan penghinaan terhadap Allah Ta'ala, sebab ia adalah menyamakan antara derajat Allah dan makhluknya. Karenanya balasan yang setimpal dengannya adalah terhapusnya semua pahala amalan kebaikan, serta tak akan diampuni olehnya bila mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat darinya. Sebagaimana dalam ayat walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. 3. Riya, beramal agar dipuji, dan sum'ah, menceritakan amalan baiknya agar dipuji. Riya atau sum'ah ini pasti akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ana aghna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkuh. Artinya, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku,
di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, maknanya adalah aku tidak butuh pada persekutuan dan yang lainnya. Barang siapa beramal sesuatu untukku dan untuk selainku, maka aku tidak menerimanya. Bahkan aku meninggalkannya untuk yang lainnya itu. Maksudnya yaitu amal orang yang melakukan riya adalah batil dan tidak ada pahala di dalamnya, serta dia berdosa. Syarh Sahih Muslim. Dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah mencontohkan bahwa riya ini merupakan syirik kecil atau syirik khafi tersembunyi, seperti orang yang berdiri sholat lalu memperindah sholatnya demi dilihat dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. 4. Al-man, mengungkit-ungkit sedekah, dan al-adza, menyakiti perasaan penerima. Tatkala bersedekah, maka pahala sedekahnya terhapus. Mengungkit-ungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan kepada si penerima, misalnya dengan menyatakan bahwa aku telah memberimu sedekah, maka berbuat baiklah kepadaku, adalah suatu dosa dan bisa menghapus pahala amalan sedekah tersebut. Ini juga sama halnya dengan memberikan sedekah, tapi dengan cara yang membuat si penerima tersakiti dan terhina, seperti bersedekah dengan penuh sombong, sambil mengejek ataupun menceritakan perihal sedekah ini pada orang yang membuat si penerima malu dan tersakiti. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. 5. Bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tak akan diampuni. Ini merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, sebab ampunan Allah adalah perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Walaupun dari segi lahir seseorang banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa ia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sebab ini akan merusak dan menghapus amalan sang pengklaim tersebut. Sebab boleh jadi suatu saat orang tersebut bertaubat atau Allah benar-benar mengampuninya. Dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang berkata, demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ma dalladhi yattalu alayya alla aghfira li fulani fa inni qad ghafartu li fulani wa ahbattu amalak. Artinya, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. 6. Beramal demi untuk mendapatkan ganjaran dunia semata. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ketujuh, melakukan amalan haram tatkala sendiri sepi.
Artinya, ketika berada di hadapan orang lain, ia menampakkan amalan-amalan soleh. Namun, tatkala sendiri, maka ia pun melakukan hal-hal yang diharamkan. Dalam hadis, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihomah yang putih. Lantas Allah menjadikannya sia-sia. Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami, dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya, tetapi mereka adalah kaum yang jika menyepi tidak ada orang lain yang melihatnya. Dengan apa-apa yang diharamkan Allah, maka mereka terus segera melanggarnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Masa senang dengan membunuh seorang muslim, apalagi saleh. Dalam hadis sahih, barang siapa yang membunuh seorang mukmin lantas bergembira dengan terbunuhnya ia, maka Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Melakukan amalan bid'ah, maka bid'ahnya tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah atau amalan yang dia tidak syariatkan, maka amalan tersebut tidak akan ada pahalanya, bahkan pelakunya akan mendapatkan dosa. 10. Memelihara anjing untuk tujuan selain anjing penjaga gembalaan, kebun dan buruan. Dalam hadis, barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirot. 1 qirot adalah sebesar gunung Uhud. Selain anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian saja video pembahasan dari kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.